Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali pada hari ini. Apa kabarnya? Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam lindungan dan pemeliharaan Allah Bapa di surga. Ya, puji Tuhan kalau kita bisa bertemu meskipun di udara, ya secara online pada pagi hari ini. Namun itu bukti bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan itu sungguh baik, sangat baik, dan teramat baik bagi kita semua ya. Mungkin dalam beberapa minggu ke depan pun kita masih belum bisa beribadah di dalam gedung gereja seperti biasa. Namun kita bersyukur bahwa Allah kita sudah mempersiapkan kita, yaitu tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jadi dimanapun kita berada, kita dapat berdoa, kita dapat memuji dan menyembah Dia. Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, teman saya bilang begini, kasihan yo iblis itu yo katanya, karena dia sudah berusaha dengan begitu keras, dengan luar biasa untuk membuat anak-anak Tuhan tidak beribadah. Tapi apa yang terjadi? Ternyata kita masih bisa beribadah secara online. Bahkan di rumah-rumah terdengar pujian dan doa dan penyembahan luar biasa. Ya, setiap rumah tangga mereka memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Iblis nggak tahu kalau anak-anak Tuhan semakin terjepit, semakin gandol Gusti. Seperti perumpamaan seekor kera yang di atas pohon, jika ada angin ribut, dia akan semakin kuat berpegang erat pada pohon itu. Demikian juga anak-anak Tuhan, kita semua semakin dalam keadaan terjepit, semakin kondisi yang tidak jelas ke depannya seperti apa. Tapi semakin pula kita datang pada Tuhan, kita semakin menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita berpegang erat pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, jika minggu lalu kita diajarkan bagaimana kita harus mendekat kepada Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang bisa mendekatkan kita pada Tuhan. Semua pasti bisa menjawab. Apa? Doa. Ya, hanya doa yang bisa membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita perlu waktu menyendiri datang pada Tuhan. Ya, namun ada beberapa hal, ada dua hal yang membuat kita terhalang untuk bisa berdoa. Yuk kita belajar bersama-sama. Kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Nanti Bapak Ibu saudara sekalian baca satu perikop ya. Perikopnya berjudul Hidup Orang Kristen. Bagus sekali ya. Tapi kita akan belajar dari ayat yang ke-7 saja. 1 Petrus 4 ayat ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ya, jadi dua hal yang dibutuhkan untuk kita bisa berdoa, yaitu satu, penguasaan diri, yang kedua, ketenangan. Jadi kalau kita tidak bisa menguasai diri dan kita tidak tenang, maka kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Kita tidak bisa berdoa. Karena apa? Kalau kita sedang panik, kita bingung, kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, maka apa yang terjadi adalah kita ngawur, kita bertindak tidak dengan logika, dengan yang benar ya. Kita berdatang pada Tuhan, tetapi yang muncul bukannya hikmat dari Tuhan, bukannya minta pengertian dari Tuhan,
tetapi kita memunculkan pikiran-pikiran kita sendiri, pikiran yang ada dalam hati kita keluarkan kepada Tuhan. Bukannya mendapatkan solusi yang terbaik, tetapi itu akan tindakan sembrono yang bisa merugikan orang lain dan juga kita sendiri. Berilah waktu dan ruang kepada Tuhan untuk bisa memberikan solusi kepada kita, memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Jadilah tenang. Ketika murid Yesus ada badai gelombang datang, mereka panik, mereka bingung, mereka tidak tenang, mereka melupakan Tuhan. Ya, jangan seperti itu. Kita berusaha untuk bisa datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan fokus, dengan penguasaan diri dan dengan ketenangan. Ya, karena apa? Kegelisahan itu bukti bahwa kita tidak percaya. Kita lihat dalam Yesaya 28 ayat 16c, dikatakan di sana, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Ya, artinya kembali saya ingatkan, kalau kita gelisah berarti kita tidak percaya. Ya, percayalah kepada Tuhan, jangan gelisah hatimu. Ya, hal yang sama juga dikatakan oleh Rasul Yakobus dalam Yakobus 1 ayat 8. Dikatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Artinya apa? Artinya orang yang tidak tenang hidupnya itu adalah bukti keraguan-raguan. Bukti orang yang ragu-ragu itu berarti tidak tenang hidupnya. Ya, nah, jika saat ini kita diperhadapkan dalam situasi yang tidak jelas, yang mencekam, nanti ke depannya seperti apa? Tetap percaya bahwa jika Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi pada kita, maka Tuhan akan bertanggung jawab dalam hidup kita. Ingatlah, Rasul Paulus katakan, hidup adalah Kristus, mati itu untung. Jadi selama kita masih hidup, kita memiliki kesempatan untuk berbuat lebih banyak, untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Ya, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, sebuah hal yang tidak dapat dihilangkan. Saling melengkapi, horizontal dan vertikal. Jangan kita membuat orang lain tambah khawatir, membuat orang lain jadi cemas, atau menghakimi orang lain. Itu bukan hak kita. Penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Ingat ya. Nah, ingatlah juga bahwa segala sesuatu yang terjadi pada hidup kita itu seizin Tuhan. Ya, sehelai rambut pun tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak izinkan terjadi pada hidup kita. Jadi jangan khawatir. Ya, puji Tuhan. Jadi kita juga harus ingat di dalam Yeremia 29 ayat 11 katakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menguasai diri dalam segala hal adalah buah dari kematangan iman. Sekali lagi saya katakan, menguasai diri dalam segala hal adalah buah dari kematangan iman. Apapun yang kita kerjakan akan terlihat, buahnya itu terlihat. Bagaimana iman kita kepada Tuhan, kita akan tunjukkan, akan nampak dari ucapan kita, dari tindakan kita, dari apapun yang kita pikirkan. Ya, ingat buah roh, kasih, damai sejahtera, sukacita, lanjutkan. Ya, betul. 9 buah roh itu harus kita lakukan sehari-hari, karena itu buah dari Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Ya, kita akan meresponi apa yang Tuhan katakan kepada kita.
tenanglah, aku ini. Jadi jangan kita takut. Saat Yesus berjalan di atas air, di situ murid-murid takut melihat Tuhan. Bukti bahwa kita tidak percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi kita. Ya, Dia selalu mendampingi kita. Dia katakan, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Di dalam firman Tuhan dikata ada 365 kata. Jangan takut. Artinya setiap hari Tuhan katakan jangan takut. Ya, jangan kamu khawatir. Kalau kita khawatir, kalau kita takut, kita datang pada Tuhan dengan permohonan dan dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Itulah yang kita harus lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan terus memberikan rema dalam hidup kita untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Lakukan bagian kita dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Ya, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah berfirman kepada kami, Engkau memberikan kunci kepada kami supaya kami dapat datang kepada Tuhan setiap saat tanpa terhalang. Yaitu kami harus menguasai diri kami dan juga kami harus tenang supaya kami bisa berdoa dan mendapatkan solusi yang terbaik dari Tuhan, jawaban yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kepadamu, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang sungguh-sungguh kami agungkan, kami muliakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, bekali kami dengan kuasa-Mu, bekali kami dengan kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga kami bisa berjalan bergandengan tangan untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, dan memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.